Are you lost, baby girl? Hai semuanya, selamat datang di Trama Film. Dan kali ini gue akan membawakan alur film yang berjudul 360 Days. Bagi kalian pencinta film, pasti paham nih sama film ini. Film ini salah satu film yang cukup menarik untuk kalian tonton. Film ini sendiri diadaptasi dari sebuah novel yang berjudul Trilogi, karya penulis Polandia. Film ini menceritakan tentang hubungan percintaan yang dimana seorang pria kaya menculik pegawai hotel yang setiap waktu melakukan cocok tanam benih. Pria ini sendiri merupakan bos mafia muda, memiliki wajah yang cukup tampan, sementara yang diculik adalah seorang direktur sales di sebuah hotel mewah di Polandia. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya dan cium tombol loncengnya. Biar gak kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Gue Mike, selamat menonton. Di awal film, kalian akan melihat sebuah kastil di pinggir pantai. Kalian akan diperkenalkan dengan seorang pria tampan yang bernama Massimo. Ia bersama ayahnya sedang melakukan pembicaraan serius dengan salah satu mitra kerja keluarga mereka. Di sisi lain, Massimo melihat seorang wanita cantik yang tidak ia kenali sedang berada di pinggir pantai. Ayahnya pun mendatangi Massimo dan menasehati Massimo untuk berhati-hati pada wanita. Ayahnya berkata, "Jika wanita adalah surga bagi matamu, tapi neraka bagi hatimu." Asik. Seketika ayah Massimo terkena tembakan di daerah dadanya dan langsung tewas. Sementara Massimo berada di depannya. Ia juga terkena tembakan, namun nyawanya masih terselamatkan. Di masa kritisnya, Massimo membayangkan wanita yang ia lihat sebelumnya di pinggir pantai. Seketika waktu pun berlalu. 5 tahun kemudian di San Francisco, Massimo sedang melakukan rapat dengan petinggi suatu bank yang ia percayai bisa mengembalikan aset keluarganya yang sempat dirampas akibat suatu kasus. Namun Massimo akhirnya kesal karena bank tersebut gagal mengembalikan semua aset keluarganya. Massimo kemudian mengancam akan menyebarkan aib dari masing-masing para petinggi bank yang kemudian akan berakibat pada pengaruh harga saham bank tersebut. Sebagai gantinya, Massimo ingin bank tersebut mengembalikan semua uang yang sudah ia berikan, ditambah bunga 10%. Buset. Kemudian bank itu pun setuju dengan syarat Massimo. Di tempat lain, di kota Warsaw, Polandia, sedang diadakan rapat para petinggi hotel untuk membicarakan suatu kasus yang membuat nama hotel tersebut menjadi tercemar. Salah satu petinggi hotel bernama Laura menjelaskan bahwa ini semua karena tidak becusnya manajer hotel tersebut dalam mengelola hotelnya, sehingga terjadi banyak kericuhan di hotel mereka. Kemudian Laura pun memberikan ide untuk bisa mengembalikan dan meningkatkan para wisatawan kembali ke hotel. Laura juga mengatakan bahwa ia bisa meningkatkan minat terhadap hotel mereka jauh lebih tinggi dari bulan-bulan sebelumnya. Direktur hotel tersebut menampung ide Laura dan akan mempertimbangkan selepas rapat itu selesai. Laura pun langsung pulang ke rumahnya. Laura tinggal bersama pacarnya yang bernama Martin. Di saat itu, Laura yang sedang naik-naiknya dan ingin melakukan pentas budaya bersama Martin, tapi Martin menolaknya karena ia memiliki tugas yang harus diselesaikan. Akhirnya, Laura pun hanya bisa menggunakan alat pijat getar-getar untuk memenuhi keinginannya. Hari pun berganti, di mana Massimo sedang melakukan perjalanan di suatu pesawat untuk balik ke Italia. Saat tiba di bandara, ia tidak sengaja melihat seorang wanita yang selalu muncul di mimpinya. Wanita itu rupanya adalah Laura yang sedang berlibur dengan Martin. Agenda liburan itu sebenarnya adalah hal yang sangat spesial untuk si Laura, karena dia sedang berulang tahun saat itu. Tapi si Martin justru tidak bersikap romantis sama sekali. Bahkan Martin dengan egois meninggalkan Laura di kamarnya dan pergi seorang diri mendaki gunung. Padahal Laura juga punya gunung. Laura yang sangat menginginkan bercocok tanam kemudian marah kepada Martin dan mendorongnya masuk ke dalam kolam.
Setelah itu Laura berjalan-jalan keliling kota untuk menenangkan dirinya. Tiba-tiba ia disekap dari belakang dan diculik. Saat sudah siuman, Laura terkejut karena ia berada di sebuah ruangan yang dipenuhi dengan lukisan wajahnya. Rupanya Massimo lah yang menculik Laura. Massimo menjelaskan bahwa Laura selalu ada dalam pikirannya, dan Massimo mau Laura mencintainya sama seperti Massimo mencintai Laura. Laura tentunya tidak mau karena ia bahkan baru mengenal Massimo. Massimo memberikan 365 hari untuk membuat Laura mencintainya. Bila dalam 365 hari Laura tidak juga mencintainya, Massimo akan membebaskan Laura. Keesokan harinya, Massimo mengajak Laura untuk berbelanja semua kebutuhan Laura. The legend says that Zeus used to hide Zeus in 365 days. Laura mengambil kesempatan itu untuk kabur dari Massimo dan kemudian melaporkan kepada polisi. Please, I need help. Can you help me? Someone... Tapi rupanya polisi di kota itu sangat menghormati dan takut pada Massimo. Akhirnya Laura pun berhasil ditangkap kembali ke Massimo. Kemudian Massimo membawa Laura ke lepas pantai untuk mendatangi suatu klub. Sampainya di sana, Massimo bertemu dengan sepupunya dan membicarakan tentang bisnis. Kemudian Laura mengganggu pembicaraannya dengan menggoda sepupu Massimo melalui caranya memakan es krim. Scene berganti di mana mereka kemudian kembali ke hotel. Laura pun kembali mendatangi Massimo untuk kembali menggodanya. Massimo yang udah gak sabar lalu mengikat Laura di ranjang dan hendak bercocok tanam dengannya. Tapi ia dibatalkan karena ia ingin mendapatkan cinta Laura sepenuhnya. Massimo lalu melepaskan Laura dan menyuruhnya bersiap-siap untuk pergi ke klub. Namun di sini Laura pun kembali membandel. Ia mengenakan pakaian yang sangat pendek yang hampir menjiplak seluruh lekuk tubuhnya. Hal itu membuat Laura menjadi perhatian pria di sebuah klub. Suatu ketika seorang pria pun mendekati Laura dan hendak melakukan bercocok tanam dengannya. Tapi beruntungnya Massimo kemudian datang. Kemudian Massimo pun bertemu dengan Mario yang merupakan penasihat keluarganya. Kemudian Mario pun menyuruh Massimo untuk meminta maaf kepada mereka. Ia juga menyuruh untuk memulangkan Laura kembali ke Polandia atau bahkan membunuhnya. Laura yang mendengar pembicaraan mereka lalu berusaha melarikan diri, tapi upayanya justru gagal dan malah jatuh dari kapal. Tanpa pikir panjang, Massimo yang melihat Laura terjatuh langsung melompat dan menyelamatkan Laura. Ketika siuman, Laura berterima kasih kepada Massimo karena telah menyelamatkannya. Melihat kesungguhan cinta Massimo, Laura pun luluh dan akhirnya mau bercocok tanam dengan Massimo. Malam harinya, Massimo mau mengajak Laura ke pesta dansa. Tanpa diduga, mantan dari Massimo datang di acara itu dan melihat Laura dengan Massimo, yang kemudian mengancam akan membunuh Laura karena telah merebut Massimo dari dirinya. Setelah itu, Massimo lalu memutuskan untuk memulangkan Laura kembali ke Polandia karena ia tidak bisa menjamin keselamatan Laura saat ini. Sesampainya di Polandia, Laura baru menyadari bahwa ia kini sudah benar-benar cinta sama Massimo. Laura pun menceritakan hal itu pada sahabatnya yang bernama Olga. Olga pun menyuruh Laura untuk melupakan Massimo karena saat ini dia sedang sibuk dengan hal lain. Kemudian Olga mengajak Laura ke klub untuk makan malam. Tanpa diduga-duga, Martin, mantan kekasih Laura, rupanya hadir juga di sana. Kemudian Martin pun meminta maaf atas tindakannya yang sebelumnya membuat Laura kesal. Tapi Laura tidak mau mendengarkan penjelasan Martin dan memilih untuk pulang. Tapi di sini Martin terus mengikuti Laura hingga ke apartemennya. Pada saat itu pula, ternyata Massimo sudah berada di apartemen Laura. Martin yang melihat itu pun langsung mundur dan pergi dari sisi apartemen tersebut. Laura pun mendatangi Massimo dan memarahinya karena memulangkannya.
Hari pun berganti di mana Laura yang sudah berada di Italia lagi, bersama Olga yang menyusulnya, karena Laura ingin Olga menjadi pengiringnya pada saat pernikahan nanti. I'm calm. I don't know. Improvise. Really? Kemudian scene pun berganti di sebuah pantai, di mana saat itu Laura sedang memberitahu Olga bahwa dirinya sedang hamil. Dan kemudian Olga menguatkan Laura untuk menyuruhnya memberitahu Massimo tentang kehamilannya. Dan pada saat di perjalanan pulang, Laura pun menelpon Massimo dan akan memberitahukan bahwa dirinya sedang hamil. As long as it takes. Tapi saat mobilnya masuk ke dalam terowongan, rupanya terowongan itu adalah akhir dari cerita si Laura. Di dalam terowongan itu, Laura dibunuh oleh mantan kekasih Massimo yang sebelumnya bertemu di pesta dansa. Massimo yang mengetahui hal itu hanya bisa pasrah pada kematian wanita yang ia cintai. Dan film pun berakhir. Nah, itulah alur cerita sebuah film yang berjudul 365 Hari. Kasian banget ya Massimo mendapat cobaan yang bertubi-tubi. Udah ayahnya, sekarang wanita yang dicintainya pula. Oke deh, sebelum gue tutup, gue kasih pantun nih. Lagi berburu ke kebun jati, bawalah kapak di dalam saku. Jika ku tahu akan begini, aku tak mungkin mencintaimu. Gue Mike, pamit undur diri. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada request film, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini dan nyalakan loncengnya agar kita cepat dapat duit. Salam Trama.